Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kita akan belajar fisika dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan belajar tentang usaha dan energi potensial. Bagaimana hubungan usaha dengan energi potensial? Usaha besarnya sama dengan perubahan energi potensial. Dalam pembahasan kali ini, energi potensial yang dimaksud adalah energi potensial gravitasi. Apa ada yang lain, Pak? Ada energi potensial listrik. Nah, kita tidak akan bahas itu dulu. Kita batasi aja pada energi potensial gravitasi. Oke. W dari tadi usaha besarnya sama dengan perubahan energi potensial. Usaha 2 sama dengan delta EP. Ini yang dinamakan perubahan energi potensial. Oke. Apa perubahan energi potensial itu? Kalau ditulis ya energi potensial akhir EP2 min EP1. Nanti kita lihat pada skenarionya. Oke. Jadi misalkan ini benda awalnya ada di titik A, itu saya namakan EP1, energinya di sini atau energi potensialnya EP1. Kemudian benda berpindah ke titik B. Nah, ini titik B, EP-nya energi potensialnya dihitung adalah EP2. Oke. Nah, sekarang energi potensial sudah kita pelajari di bab depan, yaitu sama dengan MGH. Karena ini EP2 maka MGH2, EP1 ini MGH1. Gimana itu maksudnya? Ini misalkan tanah, yang dimaksud H1 ya kondisi awalnya sini tadi. Nah, ini tingginya berapa? M masanya benda, G adalah percepatan gravitasi. Yang H2 yang mana? Yang H2 kita lihat. Inilah H2. H2 saat posisinya ada di titik B. Ya, ini jadi posisi akhir dikurangi di posisi awalnya. Oke. Kita lanjut. W akhirnya karena ini Mg, ini ada Mg, maka dapat disimpelkan atau dapat disederhanakan. W sama dengan Mg kurung H2 min H1. Ingat, ini adalah cara-cara menghitung di SMP dulu. Oke. W adalah usaha, satuannya Joule atau disingkat J. EP2 energi potensial gravitasi akhir pada saat tadi pindah di sini, kemudian dari A kemudian pindah ke B, berarti kondisi akhirnya di B sini. Ini EP2 di sini. EP1-nya saat ada di A tadi, yaitu energi potensial gravitasi awal. Semuanya satuannya Joule. M massa benda dalam kilogram, kemudian G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H2 posisi benda pada ketinggian akhir pada saat di sini nih. H1 posisi benda pada ketinggian awal. Jadi saat di A ya, saat di A tadi dinamakan H1 ketinggiannya kalau diukur. Oke. Nah, sudah, kita lanjut. Kita berikan contoh supaya Anda bisa memahami dengan mudah. Sebuah benda masanya 5 kg berada pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Ini ada benda masanya 5 kg. Ini tanahnya, kalau diukur benda itu berada pada 20 meter. Jadi ini kalau sampai benda itu 20 meter. Kemudian akibat pengaruh gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka benda mengalami perpindahan atau mengalami perubahan posisi menjadi 5 meter di atas tanah. Nah, karena gravitasi G, maka bendanya akan berpindah. Tingginya sekarang diukur 5 meter. Kalau dari atas tanah diukur 5 meter. Berapakah besarnya usaha benda itu? Penyelesaian.
M 5 kg, H 120, awalnya tadi 20 ya. Kemudian H2-nya 5 meter, yang ini ya 2, yang terakhir. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka W sama dengan M dikalikan G dikalikan H2 min H1. Jadi sama dengan M-nya 5, G-nya 10, H2-nya 5, H1-nya atau kondisi awalnya tadi di 20 meter. Sehingga kalau dihitung ketemu usaha sama dengan min 750 Joule. Tanda min di sini bukan menandakan besar kecilnya, tapi tanda min menunjukkan bahwa benda mendapat usaha dari bumi. Ini kalau Anda belajar di ilmu yang lain seperti kimia, ada eksoterm dan endoterm. Jadi siapa yang diberikan energi dan siapa yang menerima energi. Nah, dalam kasus ini usaha bukan yang memiliki ini, tapi karena gravitasi. Makanya kalau ditinjau dari benda ini mendapatkan energi, makanya tandanya min di sini. Nah, sambil pelan-pelan nanti Anda pahami ya. Oke, kita lanjut. Jadi besarnya usaha benda itu ditulis 750 Joule. Tanda minnya tidak usah ditulis. Oke ya. Jadi tanda min ini hanya memberikan siapa yang memberikan usaha atau energi dari siapa itu ada tanda min dan tanda plus. Jadi Anda bayangkan seperti reaksi eksoterm dan endoterm. Yang satu melepas panas, kalau ekso itu melepas, endoterm memasukkan panas, menerima. Nah, dalam hal ini yang menerima itu ini. Dari mana energinya? Dari gravitasi bumi, makanya tandanya min. Makanya di sini usaha benda tadi 750 yang diperoleh dari ini. Jadi tidak usah dipermasalahkan ini min dan plusnya kalau Anda kesulitan. Jadi kalau disuruh mencari, oh berarti usaha benda itu min 750 berarti bendanya memperoleh usaha dari bumi. Oke ya. Kita lanjutkan ke tugas 36. Sebuah benda masanya 20 kg berada pada ketinggian 75 meter di atas tanah. Kemudian akibat pengaruh percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka benda mengalami perubahan posisi menjadi 25 meter di atas tanah. Berapakah besar usaha benda itu? Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.